Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Janji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca dulu Mazmur 12 ayat 6. Mazmur pasal 12 ayat 6. Maaf, ayat 7. Ayat 7. Bukan ayat 6. Ayat 7. Mazmur pasal 12 ayat 7. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Puji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Murni itu artinya asli. Asli itu artinya tidak palsu. Kalau Tuhan berjanji, bukan janji palsu, tapi janji yang benar-benar murni, yang benar-benar asli, benar dari benar lah, gitu, ya, benarnya benar. Nah, coba bayangin, aslinya asli, itulah janji Tuhan. Kalau manusia berjanji bagaimana? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Apa yang diucapkan dengan apa yang dalam hati? Kamu punya utang kan sama saya? Iya. Kapan? Besok, besok, besok. Udah besar hati nih. Besok akan dibayar. Ketemu besok bagaimana? Kok tahu aja. Pengalaman. Ya, tersok, 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 ya. Ntar besok. Ya. Ada lagi lagu dangdut itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, itu kalau manusia ya. Itu kalau manusia. Bagaimana kalau Tuhan? Yuk, Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Ini janjinya Tuhan. Yosua 21 ayat 45. Janji manusia sering meleset. Bahkan disengaja untuk meleset. Tapi bagaimana dengan janji Tuhan? Yuk kita baca. Yosua pasal 21 ayat 45. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, itu janji Tuhan. Ya, saya ingat dulu waktu masa kecil tinggal di Sumatera Utara, di kota Pematang Siantar, ada istilah. Ini ingat nggak? Janji titik-titik. Ada istilahnya. Saya ingat nggak? Janji titik-titik. Enggak ya? Janji busuk. Ya, janji busuk. Janji yang tidak dipenuhi. Janji busuk. Itu istilah yang lazim ya bagi orang-orang yang janji-janji tapi tidak dipenuhi. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita bukan seperti itu. Tidak ada satupun janji yang tidak dipenuhi. Itu tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada kita juga. Apa yang Tuhan janjikan pasti dipenuhi. Jadi jangan pernah
ragu kalau Tuhan berjanji, apakah dia satu, ingat nggak janjinya ya? Satu, oh Tuhan nggak pernah lupa apa yang dijanjikan. Kita lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Kenapa? Kita manusia, dia Tuhan. Beda. Ya. Apa yang Tuhan janjikan itu dia nggak pernah lupa. Bahkan mungkin kita yang lupa. Ya, kita yang lupa. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah lupa. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Ayo kita lihat apa yang dijanjikan Tuhan. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Oke, kita baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 8. Ini janji Tuhan. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara kekasih dalam Kristus, pada dasarnya janji Tuhan itu ada dua. Tuh, kok dikit banget? Nah, tunggu dulu. Ya, janji Tuhan banyak. Saking banyaknya kita nggak akan ingat kalau kita hafal-hafal. Tapi saya kategorikan hanya dua dalam dua kelompok. Apa itu? Pertama, Tuhan berjanji untuk hidup kita sekarang. Nah, untuk hidup kita sekarang, banyak nggak kebutuhan kita? Sebanyak itulah Tuhan berjanji kepada kita. Apa saja kebutuhan kita selama hidup sekarang, Tuhan janjikan. Dan yang kedua, Tuhan juga berjanji untuk hidup kita yang akan datang. Dua kategori, dua bagian. Tuhan berjanji untuk hidup kita sekarang dan hidup kita untuk yang akan datang. Hidup kita sekarang, apa masalah kita? Satu, sakit. Ada di sini yang nggak pernah sakit? Nggak mungkin. Semua kita pernah sakit. Minimal masuk angin. Ya. Nah kalau sakit, Tuhan berjanji, aku akan menyembuhkan. Dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kita disembuhkan. Apalagi kehidupan kita yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan, mengalami macam-macam persoalan. Banyak kan? Masalah keuangan ada masalah? Ada. Penyakit, keuangan. Rumah tangga ada masalah? Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak sama anak. Betul nggak, Vera? Betul. Apapun yang jadi masalah kita di dunia ini, sekarang Tuhan berjanji untuk selalu. Ada banyak, nanti 2-3 jam nggak selesai khotbah saya. Tapi ada satu hal, saudara. Pegang ini. Ingat ini. Namanya satu, kalau lupa, terlalu. Ya. Kalau 7, waduh. Sampai hari ini, saya ngaku, jujur. Saya nggak hafal tuh 12 murid Yesus. Saudara hafal nggak? Satu persatu, sampai 12. Hah? Dulu hafal, dulu. Sekarang nggak hafal tuh. Untunglah nanti di surga nggak dites ya. 12 murid Yesus. Kalau nggak lulus saya. Saya coba untuk hafal. Baru yang ke-6 hafal, ke-7 udah lupa lagi. Gitu ya. Oke. Kalau banyak kita nggak hafal. Tapi kalau satu, wah keterlaluan lah kalau nggak hafal ya. Nah, apa janji Tuhan? Saya aja kasih satu aja hari ini. Satu aja. Tapi yang satu ini cukup.
untuk apapun semua kebutuhan kita. Nah, saya jadi ingat sebelum kita masuk ya, siap-siap aja. Yohanes 14. Ya, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16. 14 ayat 16. Oke, kita baca Yohanes 14 ayat 16. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke. Apa janji Tuhan? Akan memberikan kepada kita penolong. Nah, saya ingat sebuah cerita. Sekolah minggu. Pernah sekolah minggu? Oh, pernah. Pernah kecil? Oh, pernah. Ya. Orang tua pernah kecil. Orang kecil belum tentu pernah tua loh. Ya, hati-hati. Jangan anggap enteng dah orang-orang tua. Orang tua pernah ngerasain kecil. Tapi orang kecil belum tentu mencapai usia tua. Oke. Sekolah minggu. Biasanya tiap minggu dikasih satu ayat kepada murid sekolah minggu untuk nanti di rumah dihafal. Minggu depan datang, baca diucapkan, ya dihafalkan ayat yang sudah diberikan. Nah, kali ini ayat yang diberikan adalah Tuhan adalah gembalaku. Selanjutnya apa? Takkan kekurangan aku. Dan selanjutnya. Si anak ini sudah hafalin. Ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tiba giliran hari Minggu. Udah hafal dia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan sebagainya. Hafal dia. Tapi begitu dia maju ke depan, tiba-tiba apa yang dia hafal, semuanya blank. Dia hanya ingat kata-kata ini. Tuhan adalah gembalaku. Setelah itu dia lupa. Terus orang nunggu. Karena dia berhenti di Tuhan adalah gembalaku. Berhenti. Dia nggak hafal lagi apa ayat selanjutnya. Si anak ini akhirnya berkata, dan itu cukup bagiku. Ini cerita ya, tetapi tangkap maknanya. Kita bisa nggak hafal ayat-ayat, tapi kita tangkap bahwa apapun kebutuhan kita, apapun kesulitan kita, Tuhan berjanji memberikan penolong. Sama dengan Tuhan adalah gembalaku, dan kalau dia gembalaku, itu cukup bagiku. Apalagi yang kita butuhkan dari Tuhan, saudara. Kalau dia bilang, aku akan memberikan penolong bagimu. Tadi kan, kesulitan kita, sakit, Tuhan kasih penolong. Kesulitan kita ekonomi, Tuhan kasih penolong. Apalagi yang kita butuhkan? Segala masalah, Tuhan bilang, aku memberikan penolong bagimu. Maka ketika ada orang naik mobil, tiba-tiba tanpa diduga, tanpa disangka, terjadi kecelakaan, maka yang keluar dari mulutnya apa? Apa? Betul nggak?
Tuhan Yesus, tolong. Iya kan? Pertama sebut dulu nama Yesus. Kemudian yang kedua, tolong. Yang kita butuhkan saat-saat kritis adalah apa? Pertolongan. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dunia ini. Apapun, kapanpun, dimanapun kita membutuhkan pertolongan, Tuhan bilang, aku menolong. Jadi nggak perlu takut ya saudara ya, nggak perlu khawatir ya. Masalah sebesar apapun, jangan pernah takut karena Tuhan berjanji akan menolong dan pasti menolong. Jangan pernah takut. Janjinya janji yang murni. Kalau dia berjanji dia pasti tepat. Ya. Untuk hidup di dunia ini, Tuhan berjanji kepada kita memberikan penolong. Yang kedua, Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Jika kita ada kesulitan di dunia ini, dalam hidup ini, jangan pernah lupa. Ayo kita baca Ibrani 13 ayat 6. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yakinlah, Tuhan adalah penolong. Karena itu tidak pernah takut. Saudara tahu kunci Inggris? Tahu ya? Bukan obeng. Obeng mau obeng. Kunci Inggris. Beda dengan kunci pas. Kunci pas, kunci 6 hanya bisa pakai untuk baut 6. Kunci 8 hanya bisa pakai untuk baut 8. Kunci 10 hanya bisa pakai untuk baut 10. Itu namanya kunci pas. Pas sesuai dengan nomor. Tapi kalau kunci Inggris, mau 6 bisa. Tinggal setel. Mau 8 bisa. Mau 10 bisa. Tuhan kita lebih dari kunci Inggris, saudara. Lebih dari kunci Inggris. Apapun masalah kita, pastikan dia adalah penolong kita. Yakinkan itu. Jangan pernah takut. Ya, karena janji Tuhan, janji yang murni. Haleluya. Itu untuk hidup kita yang di dunia ini ya saudara, yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, penuh dengan pencobaan. Tuhan berjanji, aku kirimkan penolong. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Dia menyertai, dia melindungi, dia memberkati kita. Oh, apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita takutkan. Tidak. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Jalan bersama dengan Roh Kudus. Setiap saat, setiap waktu, di mana saja. Dia ada 24 jam buat kita. Haleluya. Yang kedua, dia berjanji untuk hidup tidak hanya hidup sekarang, tapi juga hidup yang akan datang. Buka Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Ini janji Tuhan untuk hidup kita yang akan datang. Ya, ingat kita nggak hidup hanya di dunia ini aja ya. Hidup ini sementara. Setelah itu kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Oke. Yohanes 14 ayat 3. Janji Tuhan untuk hidup kita yang akan datang. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun
berat. Itu janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Dia akan sediakan tempat buat kita. Saudara, sudah yakin nggak udah punya tempat di sana? Atau mudah-mudahan? Yakin, betul? Nah, oke. Nanti kaflingnya besar, kecil, atau sedang? Nah, sama nggak? Enak aja. Enak aja. Enggak lah. Tergantung apa? Perskot. Tergantung selama kita hidup di dunia ini kita menyenangkan hati Tuhan tidak. Oh, menyenangkan. Seberapa banyak, seberapa besar kita menyenangkan hati Tuhan. Ya beda tuh. Atau orang tiap hari hanya ingat dua makan, dua tidur. Udah. Tapi ada orang lain, dua makan, dua tidur, dua pergi. Doa apa aja pun dia doa. Ada orang lain lagi, setiap hari sediakan waktu 1 jam untuk berdoa. Masa sama kaflingnya? Ya enggak tuh. Ya, kan? Enggak sama. Ada orang hanya baca 1 ayat 1 hari. Tiap hari hanya 1 ayat. Enggak tahu saya berapa puluh tahun baru selesai. Bagus kan dia baca 1 hari 1 ayat. Daripada nggak pernah baca Alkitab sama sekali. 1 hari 1 ayat. Tapi ada juga yang 1 hari 1 pasal. Nah, beda tuh. 1 ayat dengan 1 pasal. Ada yang setiap hari baca 5 pasal. Ya beda tuh. Ya, orang yang sering berdoa, banyak berdoa dengan tidak berdoa. Orang yang sering baca firman, banyak baca firman dengan jarang dan tidak baca firman. Beda tuh. Orang yang taat pada firman Tuhan kadang-kadang dengan orang yang taat pada firman Tuhan setiap saat beda tuh, beda. Kaflingnya beda. Makanya saya suka bilang begini, saudara, kepada orang-orang, kepada teman-teman. Meskipun di rumah, di dunia ini, saya nggak punya rumah, tapi di surga saya sudah punya rumah. Satu. Kedua, meskipun di dunia ini rumah saya kecil, tapi di surga nanti saya yakin kafling saya besar. Ya. Nah sekarang bagaimana kaflingmu di surga? Janji Tuhan dia sediakan tempat. Ayo, selama hidup ini lakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan. Supaya kafling kita bertambah luas. Mahkota kita tidak hanya 1, tapi 2, 3. Ya. 1, Tuhan janji menyediakan tempat. Ya, tempat sudah tersedia. Kita bisa pergi ke sana nggak sendirian? Nggak bisa. Harus bersama siapa? Sama Tuhan. Dia berjanji, dia akan jemput kita. Amin. Itu janji Tuhan. Jadi jangan ada keraguan lagi. Surga enggak ya? Surga enggak ya? Surga enggak ya? Tuhan sediakan tempat, dia berjanji menjemput kita. Supaya apa? Janji ketiga. Supaya kita nanti tinggal bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di rumah. Itu janji itu. Gak ada janji yang lebih indah dari itu. Ya. Hidup di dunia sementara, hidup nanti di sana selamanya bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang, bagaimana janjinya yang indah, yang murni, bisa kita dapat di dalam hidup kita. Bisa terjadi di dalam hidup kita. Ada syarat. Di dunia syarat dan ketentuan berlaku. Nah, supaya janji Tuhan bisa terpenuhi, bisa terjadi dalam hidup kita, maka ada syaratnya. Yuk baca Kejadian 18 ayat 19. Kejadian 18 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Sebab aku telah memilih dia. Ya, Kejadian 18 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, ini dia. Mau janji Tuhan dipenuhi? Penuhi dulu syaratnya. Ada 2 syaratnya. Yang pertama apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, ini. Ya, jangan saya terima janji Tuhan murni, ya. Tapi perjalanan hidup kita enggak menuruti, enggak menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Seorang juara tinju, udah juara nih, tak pernah terkalahkan. 10 kali main, 10 kali menang. 20 kali main, 2 kali menang. Hebat, jago. Pertanyaannya, orang yang sudah seperti itu masih berlatih nggak? Masih. Nggak bisa dibilang, saya juara kan. Nggak ada lagi lawan saya. Udahlah, nggak usah lagi latihan. Kalau itu yang dia lakukan, begitu dia naik ring tinju, pasti dia kalah. Kita sudah terima janji Tuhan, jangan diam diri. Ya udah, tinggal angkat kaki saja. Toh Tuhan sudah berjanji. Maunya enaknya. Tuhan berjanji untuk bisa dipenuhi syaratnya. Kita harus menjalani hidup ini dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan bilang ke kanan, ke kanan. Tuhan bilang ke kiri, ke kiri. Tuhan bilang stop, stop. Jangan kagok Tuhan. Nggak bisa. Hiduplah dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintah, itu yang kita lakukan. Maka janjinya akan penuhi dalam hidup kita. Taat akan apa yang Tuhan suruh. Yang kedua, lakukan kebenaran dan keadilan. Nah, dalam hidup kita ini ucapan kita adalah tentang kebenaran dan keadilan. Perbuatan kita adalah kebenaran dan keadilan. Kalau 2 hal itu kita lakukan, saudara kekasih dalam Kristus. Hidup dengan jalan Tuhan, bukan jalan kita. Hidup dengan kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Taati apa yang Tuhan perintahkan. Hidup dalam kebenaran dan keadilan. Maka janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Pegang janji Tuhan. Apapun yang terjadi, dia berjanji, dia pasti penuhi. Tapi dalam hidup kita, lakukan 2 hal tadi. Taat, taat, taat. Dan lakukan semua kebenaran dan semua keadilan. Maka lihat, Tuhan akan menyertai kita. Segala janji-janjinya akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah takut. Kesulitan apapun yang datang, yang Tuhan izinkan, Tuhan siapkan penolong buat kita. Segala sesuatu pasti beres. Everything is okay. Ya, everything is alright. Ya, semuanya nanti Tuhan bereskan. Jangan lagi khawatir, jangan lagi takut. Apapun yang terjadi dalam hidup kita dulu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga,